Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Kita bertemu kembali di dalam renungan santapan firman Tuhan pada hari ini, 1 bulan Agustus 2022 bersamaan dengan hari Isnin. Marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini, dipetik dari Injil Matius bab 14 ayat 13 hingga 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah mengambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-baginya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus dikisahkan memberi makan 5.000 orang. Yesus melakukan hal tersebut karena ia berbelas kasih terhadap para murid dan orang-orang yang telah mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Dengan peristiwa itu, ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan hidup dalam kasih. Bahkan ia juga memerintahkan kepada para muridnya agar berbelas kasih dengan mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Kita sudah berulang kali mengucapkan kata kasih, dan mungkin kita mempunyai pengetahuan yang dalam juga tentang makna kasih itu. Meskipun begitu, kadang kita masih sulit untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sering mungkin melakukan tindakan kasih untuk anggota keluarga, teman sekerja, sesama pelayan gereja, tetangga, dan untuk siapapun tanpa pilih kasih. Dengan demikian, kasih Allah dirasakan oleh banyak mungkin orang, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita. Oleh karenanya, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang fasih berbicara tentang kasih, tetapi juga menjadi pelaku pertama dan utama. Cinta kasih itu bukan sekadar wacana kata atau berhenti pada syair dan puisi indah saja, tetapi mesti sebuah tindakan nyata dalam hidup. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa agar kasih itu ada dalam pribadi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu yang sentiasa mengalir dalam hidup kami memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih terhadap sesama. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.